Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Ibu Rosita Diwati di pertemuan kedua Ekonomi Mikro dengan judul bahasan pola kegiatan perekonomian. Langsung saja kita mulai ke kuliahnya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa di Spada ini keaktifan kalian, presensi kalian dihitung dari seberapa aktif kalian, baik itu dalam forum diskusi, dalam materi, membaca materi, menyimak video, dan lain sebagainya. Jadi silahkan berlomba-lomba untuk aktif di Spada. Jika tidak aktif, tentu saja tidak ada nilai untuk presensi, sedangkan presensi memiliki bobot nilai 15%. Kita akan membahas mengenai uang, perdagangan dan spesialisasi, pelaku kegiatan perekonomian, sirkulasi aliran pendapatan, masalah pokok perekonomian, mohon maaf ada tipe, mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Oke, kita bahas yang pertama sistem ekonomi, di mana kita ada tiga, ada ekonomi pasar, yaitu sistem perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi penjual dan pembeli di pasar. Sebelumnya kita mengenal di ekonomi mikro, pasar adalah pertemuan antara supply dan demand, di mana supply adalah penawaran atau dari penjual seberapa banyak barang yang ditawarkan kepada pembeli, sedangkan demand adalah permintaan, seberapa besar barang itu diminta oleh konsumen. Ini adalah kurva permintaan dan penawaran, atau kita disebut ini tempat bertemunya permintaan dan penawaran itu adalah pasar, di mana di pasar selalu ada equilibrium atau keseimbangan. Ini ada P, di kiri ada P, dan di sini ada Q, quantity. P itu price, untuk harga. Nanti kita akan membahas tentu saja secara lengkap kurva ini ya, tapi itu di pertemuan selanjutnya, 4 dan 5. Oke, ekonomi pasar seluruh kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh pasar, oleh penjual dan pembeli di dalam pasar, gitu ya. Bukan pasar itu bukan suatu tempat, ada orang jual beli, ada yang jualan, ada yang beli, bukan sesempit itu artinya. Misalkan nih, di sini, di kampus ini kita bisa sebut pasar ketika ada orang sebagai pembeli dan sebagai penjual di dalam sini. Itu juga bisa, bukan berarti harus tempatnya namanya pasar, misalkan pasar Soekarno, bukan seperti itu ya. Jadi pasar tempat bertemunya, oke, penjual dan pembeli, pasar tempat terjadinya supply dan demand, itu juga. Banyak pengertian pasar, terutama di ekonomi mikro. Yang kedua, ekonomi campuran, di mana ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Nah, di sini, ini tadi murni nggak ada campur tangan nih. Kalau di sini ada yang namanya campur tangan, pemerintah ngatur harga. Akan pemerintah itu government, G, atur harga biar stabil. Misalkan harga beras kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Kalau impornya banyak, harganya harganya distabilkan, terus ada pembatasan impor. Contohnya seperti itu, campur tangan pemerintah di dalam pasar. Yang ketiga, ada ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi perencanaan pusat itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi penjual dan pembeli nggak bisa menentukan harga sendiri. Semuanya diatur. Pemerintah bilang harga gabah adalah misalkan harga gabah Rp 10.000 dari petani. Ya udah, penjual nggak bisa nawar, sama pembeli juga nggak bisa nawar. Makanya mereka harus nurut. Nah, itu yang namanya sistem perencanaan pusat. Tuh, ya. Oke, itu ada 3 sistem ekonomi yang kita kenal di awal dulu. Oke, kemudian kita masuk ke uang, spesialisasi, dan perdagangan. Uang itu apa sih? Kita singkat saja, uang benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Untuk di Indonesia satuannya adalah rupiah. Semakin penting bagi nilai uang itu semakin penting bagi bangsa yang nilai perdagangannya semakin tinggi. Artinya apa? Bagi bangsa yang menerapkan sistem
pembayarannya dengan uang. Beda lagi kalau, bangsa yang masih secara subsisten. Subsisten, nanti biasanya dia dengan barter. Apa itu subsisten? Apa itu barter? Oke, tentu kita tahu barter ya, waktu SD pasti sering dijelaskan kalau barter itu bertukar barang dengan barang yang dibutuhkan oleh si penukar dan si penukar yang lain. Tuh. Oke, peran pokok uang itu tidak terlalu penting bagi perekonomian subsisten. Nah, ini perekonomian subsisten. Apa sih perekonomian subsisten? Kita kenal. Kita tahu yang namanya petani. Saya ini ibaratkan petani. Petani itu menggarap lahannya, ini ditanami padi. Hasilnya, outputnya digunakan untuk kebutuhan hidup, kebutuhan, kebutuhan pangan pokok, kebutuhan hidup kan padi. Nah, tidak dijual, sorry. Nah, ini artinya apa? Subsisten. Seluruh seluruh output yang dihasilkan, seluruh hasil panen, seluruh produksinya penuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Itu namanya petani subsisten. Biasanya juga lahan garapannya, lahannya sempit. Nah, ini ciri utama subsisten seperti itu. Oke, ini cirinya ya. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, unit produksi, terutama keluarga petani tradisional. Nah, siapa sih petani subsisten itu? Biasanya petani tradisional, ya. Tentu ini tidak asing bagi kita semua seharusnya. Kemudian penggunaan teknologi di usaha taninya masih sangat sederhana. Di tempat lain sudah pakai traktor, mereka masih pakai kerbau misalnya. Sudah pakai transplanter, mereka masih manual. Sudah pakai harvester, pakai combo, tanam sama panen pakai satu alat, itu masih manual. Seperti itu contoh. Nah, di pertanian subsisten, produktivitas yang dihasilkan, produktivitas pertanian itu rendah. Produktivitas itu apa tahu? Produktivitas itu protas. Sorry. Protas. Produktivitas itu adalah produksi per luas lahan. Nanti kita kalau pelajar di usaha tani, ini kita sudah belajar ya, ini nanti akan menunjukkan salah satu indikator efisiensi. Apakah usaha tani itu efisien, apakah sudah maksimal, apa ya, maksimal belum usahanya, seperti itu. Oke, dan produksi hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana, gitu ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi dengan kemudian kegiatan perdagangan tetap berlaku tapi dalam skala terbatas kecil, sangat kecil gitu ya. Yang dijual itu paling kalau dia butuh ikan misalnya dijual dulu, ditukar dengan uang atau bisa jadi dengan sistem barter tadi gitu ya. Kemudian peran uang kurang diperlukan karena apa? Karena tadi saya bilang biasanya masih pakai sistem barter. Si petani punya padi, punya padi. Sedangkan hasil padi ya, padi gabah lah ya, gabah nggak apa-apa. Nah, petani butuh ikan, Nelayan, nelayan punya ikan, tapi dia nggak punya gabah, dia butuh gabah. Akhirnya bertukarlah dengan si petani. Nah, itu namanya sistem barter. Tentu kita mengenal ya. Nah, kemudian berlaku double coincidence of wants, artinya mereka harus punya kesesuaian keinginan. Ini disebutnya kesesuaian ganda dari keinginan. Artinya apa? Ya petani pengennya ikan, ya harus tukar dengan nelayan yang butuhnya gabah. Kayak gitu. Itu namanya kesesuaian ganda. Ya. Itu dalam sistem barter, biasanya perekonomian subsisten. Nah, kemudian kalau perekonomian uang, tentu kita sehari-hari menggunakan ya, perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan, barter. Semakin maju suatu perekonomian, semakin maju suatu negara, biasanya perdagangan itu sangat penting gitu ya, dan uang menjadi sangat penting. Contohnya, ketika kita itu menganut sistem perekonomian terbuka, ekonomi terbuka. Apa artinya?
kita terbuka untuk keran ekspor impor. Nah, semakin besar skala perekonomian kita sampai ekspor impor, maka kita akan semakin membutuhkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak bisa dengan sistem barter, gitu ya. Makanya di negara yang makin maju, uang akan sangat penting. Kemudian terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Artinya apa? Semakin maju perekonomian, seseorang tidak memproduksi semua barang dan jasa, melainkan seorang atau industri menspesialisasikan dirinya dalam memproduksi. Contohnya, TPS Food ya hanya produksi makanan, makanan ringan, makanan instan, seperti itu. Nah, kemudian ada produktivitas dan produksinya tinggi, sehingga terjadi surplus di tingkat produsen. Kemudian diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Surplus itu apa? Kelebihan produksi. Maka perlu pasar. Pasar itu apa tadi? Tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Gitu ya. Kalau sudah kelebihan produksi ya harus dijual biar dapat untung, gitu kan? Nah, apa itu surplus? Ini sudah saya. Kemudian spesialisasi dalam perdagangan dan perekonomian uang, di mana spesialisasi adalah menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya, gitu ya. Jadi suatu industri atau suatu perusahaan menjadi lebih produktif dan efisien. Tidak diperlukan kesesuaian ganda. Artinya apa? Ya udah, karena tadi bayarnya pakai uang kan ya, dijual butuh uang, ditukarkannya dengan uang, jadi nggak perlu ada coincidence of bonds tadi, double coincidence. Nah, ini adalah gambaran dari spesialisasi perdagangan dalam perekonomian uang. Mari kita coba cermati diagram berikut, gambar berikut ya. Jika petani menginginkan pakaian, sedangkan tukang kayu itu menginginkan makanan, dan tukang jahit menginginkan perabotan, gitu ya. Ini pengen pakaian, ini pengen makanan, dan ini perabotan. Artinya petani harus ke sini. Nah, ini petani harus bayar uang ke tukang jahit, kan? Karena apa? Pengen pakaian kan gitu. Akhirnya pakaiannya nih dibeli oleh petani. Sedangkan tukang kayu tadi menginginkan makanan, artinya tukang kayu harus menukarkan uangnya dengan makanan ke petani. Akhirnya makanannya ke tukang kayu. Di sisi lain tukang jahit harus membeli perabotan dari tukang kayu. Ini uang, gitu ya. Kemudian perabotannya sampai ke sana, gitu. Maka terjadilah siklus ini, siklus perekonomian. Nah, kemudian apa sih kebaikan atau keunggulan dari spesialisasi industri tadi? Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, gitu ya. Dalam spesialisasi, pekerja atau tenaga kerja akan digunakan pada kegiatan yang sesuai bidang keahliannya. Misalkan kita adalah spesialisasinya marketing nih, ya kita dijuangkan di bagian marketingnya, atau kita itu bagian produksinya, oh ya sudah kita akan bekerja sesuai keahlian kita. Itu contohnya fungsinya spesialisasi gitu ya. Tenaga kerja tidak perlu melakukan semua hal untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga faktor produksi digunakan lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena spesialnya itu produksi, ya sudah fokus ke produksi satu tenaga itu. Akhirnya nggak perlu kok produksi juga harus memasarkan, harus packing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempertinggi efisiensi produksi, di mana efisiensi produksi yang semakin tinggi disebut economic scale, skala ekonomi. Apabila produksi ditingkatkan 2 kali lipat, maka besar biaya produksi tidak akan meningkat 2 kali lipat. Artinya apa? Karena apa tadi? Spesialisasi itu menghemat penggunaan alat-alat produksi. Misalkan suatu alat itu punya kapasitas produksinya 1000 pieces gitu. Nah, biasanya kita itu produksinya masih 900 pieces aja. Ini kan masih sisa 100 pieces nih ya. Nah, ketika ditingkatkan dengan biaya yang sama itu masih bisa gitu loh ya. Biaya peralatannya kan nggak harus beli alat baru, contohnya seperti itu. Mungkin ada biaya bahan bakunya saja yang meningkat gitu kan. Biaya listriknya saya kira juga bisa sama karena kapasitasnya kan
masih 1.000, sedangkan kita baru 900. Nah, artinya itu loh, spesialisasi itu bisa mengefisienkan segala hal, gitu ya, termasuk biayanya. Kemudian yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Peningkatan produksi akan memerlukan penggunaan teknologi. Nah, semakin perlunya penggunaan teknologi di semua industri, maka teknologi akan berkembang, akan meningkat gitu. Teknologi yang lebih baik akan membuat produktivitas menjadi lebih baik. Oke, pelaku kegiatan perekonomian ada 3, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semua memiliki peran masing-masing, gitu ya. Oke, rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Contohnya apa? Yang pertama, tenaga kerja. Kita ini loh, kita rumah tangga itu kita. Skala kecil rumah tangga kan, kita merupakan tenaga kerja. Kemudian tenaga usahawan, kita bisa juga menjadi usahawan, penanam saham itu juga bisa, barang-barang modal. Barang-barang modal seperti keahlian gitu-gitu. Dan yang lain, kekayaan alam juga, gitu ya. Kemudian harta tetap. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan, diinvestasikan gitu ya. Dan rumah tangga menawarkan faktor produksi, kemudian perusahaan akan membeli faktor produksi tersebut. Sehingga rumah tangga mendapatkan pendapatan uang. Misalkan nih, rumah tangga itu punya tenaga kerja tadi. Tenaga kerja dibeli oleh perusahaan. Kamu kerja di perusahaanku, nanti tak ganti dengan pendapatan, dengan uang, bayaran, gaji, upah. Nah, itu namanya pendapatan rumah tangga. Kemudian digunakan untuk apa? Konsumsi. Konsumsinya dari siapa? Barangnya perusahaan juga. Kemudian tujuan konsumsi rumah tangga itu ada 2, tujuan konsumsi barang dan jasa atau untuk tabungan, gitu ya. Jadi kan nggak mungkin setiap pendapatan kita gunakan untuk konsumsi seluruhnya, gitu kan ya. Pasti ada yang ditabung. Nah, tabungan itu nanti menjadi sumber investasi bagi perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan apa sih? Perusahaan itu adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian penggolongan perusahaan dalam industri, ada industri primer, industri sekunder, dan tersier. Kita kenal satu-satu industri primer, perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitasi faktor produksi yang disediakan oleh alam. Artinya adalah industri yang pertama langsung bekerja dengan sumber daya alam, itu industri primer. Contohnya pertambangan, pertanian, eksploitasi hutan, barang pertanian, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan industri sekunder, perusahaan yang terlibat menciptakan barang industri, perumahan, bangunan, penyediaan air, listrik, dan gas. Dan yang ketiga, industri tersier, industri yang menghasilkan berbagai macam jasa, contohnya jasa pengangkutan, perdagangan, perbankan, penyewaan bangunan, paket itu loh, contohnya JNT itu jasa, gitu ya. Kemudian pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya Bank Sentral, Badan Pengatur Penanam Modal, Parlemen, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nah, sirkulasi dan aliran pendapatan. Ini kita akan pelajari jenis aliran, sirkulasi aliran pendapatan ekonomi pasar, pasar barang, dan pasar faktor produksi, interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, jenis-jenis aliran yang ada, yang wujud, yang nyata itu ya, ada gaji, upah, bunga, sewa, keuntungan, tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, barang dan jasa, pengeluaran konsumsi. Nah, pasar barang dan pasar faktor. Nah, tadi kan sudah kan pasar barang, tempat di mana penjual pembeli dari suatu barang dan jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga yang diperjualbelikan. Pasar faktor, tempat di mana pengusaha membeli faktor produksi. Di mana itu pasar tenaga kerja contohnya. Interaksi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian pasar. Interaksinya apa sih antara perusahaan dan rumah tangga itu? Jenis barang dan jasa apa yang harus diproduksi? Tingkat harganya berapa? Terus produksinya harus seberapa sesuai permintaan, ya. Nah, ini gambaran interaksi kegiatan ekonomi dari
dalam suatu pasar. Ini ada suatu pasar. Oke. Nah, di pasar permintaan dan penawaran itu bertemu, ada harganya berapa yang disepakati, jumlahnya berapa. Rumah tangga itu meminta sebagai peminta gitu kan. Sedangkan rumah tangga itu meminta barang dan jasa. Perusahaan menawarkan barang dan jasa. Nah, perusahaan meminta, ada ini pasar faktor ini ya. Ini pasar barang dan jasa. Kalau di pasar faktor, rumah tangga, kalau di pasar faktor, rumah tangga itu menawarkan, sedangkan perusahaannya yang meminta, gitu ya. Ini gambarannya. Jadi antara perusahaan dan rumah tangga itu saling berkaitan, saling memiliki hubungan timbal balik. Nah, kebaikan mekanisme pasar. Apa tuh mekanisme pasar? Mekanisme pasar itu apa ya, terjadinya harga berdasarkan penawaran dan permintaan lah. Nah, pasar memberikan informasi yang lebih tepat. Karena tahu tadi berapa sih yang diminta konsumen, jumlahnya berapa, harga yang ditawarkan berapa, berapa harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan pasar merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya. Oh, yang diminta si pembeli itu seperti apa sih? Kriteria barangnya, kualitasnya seperti apa? Barang apa lagi yang harus nantinya diproduksi? Seperti itu contoh. Kemudian pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Oh, misalkan, oh si perusahaan A itu sudah menggunakan teknologi ini loh. Nah, perusahaan kita bagaimana nih? Terus keahlian yang dimiliki tenaga kerja itu harus seperti apa sih? Nah, itu di pasar kita bisa tahu. Ingat, pasar tidak sebatas pasar bangunan pasar, pasar teluan, pasar Sukoharjo, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Karena tadi apa namanya, kita tahu spesialisasi dalam perdagangan. Jadi semuanya digunakan secara efisien. Tenaga kerja di bidang produksi akan digunakan di bidang produksi, tenaga kerja di bidang marketing digunakan di marketing dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat bebas mau jual, mau beli, terserah, gitu, mau nawar, gitu. Boleh, gitu ya. Oke, keburukan dari mekanisme pasar. Keburukan dari mekanisme pasar juga tentunya menggilas golongan tertentu, terutama jika di pasar monopoli yang hanya ada satu pedagang, ada satu perusahaan besar saja, gitu ya. Bisa jadi terjadi monopoli pasar dimiliki oleh satu perusahaan, atau bisa jadi harga itu ditentukan oleh satu perusahaan saja, jadi perusahaan lain nggak bisa tuh menentukan. Seperti itu contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi jadi tidak stabil. Makanya perlu contohnya tadi juga ketika dimonopoli oleh satu perusahaan gitulah ya, katakanlah satu masalahnya monopoli. Nggak stabil gitu kan ya. Konsumen merasa dirugikan, harganya tinggi nih karena cuma ada satu perusahaan yang menghandle semuanya gitu contohnya. Kemudian masyarakat nggak bisa nawar, contohnya juga seperti itu. Kemudian menimbulkan monopoli. Nah, ini monopoli ini yang paling utama sebenarnya, Mas. Merugikan tentunya gitu ya. Dan tidak dapat menyediakan barang secara efisien gitu ya. Belum tentu semua barang dan jasa itu bisa merangkul semua golongan, semua masyarakat, contohnya seperti itu. Bisa jadi ada masyarakat yang menginginkan kualitas rendah, sedangkan perusahaan itu fokus ke masyarakat yang tinggi saja kelasnya, gitu kan jadinya nggak efisien juga, gitu ya. Menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu dampak buruk yang diterima, dampak buruk ataupun dampak baik yang diterima oleh pihak ketiga dari suatu kegiatan perusahaan. Nanti kita bahas lagi eksternalitas terutama di mata kuliah yang lain kita bahas. Kegagalan pasar dan bentuk campur tangan pemerintah. Nah,
Akibatnya tadi ada keburukan mekanisme pasar adalah kegagalan pasar, yaitu ketidakmampuan suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan perekonomian. Kegagalan membuat pemerintah melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut: membuat peraturan, peraturan harga contohnya, membuat tentang peraturan tidak boleh monopoli pasar atau dan lain sebagainya. Kegagalan pasar membuat pemerintah melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membuat peraturan, contohnya HPP, harga pokok pembelian, HET, harga eceran tertinggi, dan lain sebagainya. Dan menjalankan kebijakan di pasar, permintaan dan penawaran itu bertemu. Ada harganya berapa, yang disepakati jumlahnya berapa. Rumah tangga itu meminta, sebagai peminta gitu kan. Sedangkan rumah tangga itu meminta barang dan jasa. Perusahaan menawarkan barang dan jasa. Nah, perusahaan meminta, ada ini pasar pasar faktor ini ya. Ini pasar barang dan jasa. Kalau di pasar faktor, rumah tangga itu menawarkan, sedangkan perusahaannya yang meminta, gitu ya. Ini gambarannya. Jadi antara perusahaan dan rumah tangga itu saling berkaitan, saling memiliki hubungan timbal balik. Nah, kebaikan mekanisme pasar. Apa tuh mekanisme pasar? Mekanisme pasar itu apa ya, terjadinya harga berdasarkan penawaran dan permintaan lah. Nah, pasar memberikan informasi yang lebih tepat karena tahu tadi berapa sih yang diminta konsumen, jumlahnya berapa, harga yang ditawarkan berapa, berapa harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan pasar merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya. Oh, yang diminta si pembeli itu seperti apa sih? Kriteria barangnya, kualitasnya seperti apa? Barang apa lagi yang harus nantinya diproduksi? Seperti itu contohnya. Kemudian pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Oh, misalkan, oh si perusahaan A itu sudah menggunakan teknologi ini loh. Nah, perusahaan kita bagaimana nih? Terus keahlian yang dimiliki tenaga kerja itu harus seperti apa sih? Nah, itu di pasar kita bisa tahu. Ingat, pasar tidak sebatas pasar bangunan pasar, pasar teluan, pasar Sukoharjo, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Karena tadi apa namanya, kita tahu spesialisasi dalam perdagangan. Jadi semuanya digunakan secara efisien. Tenaga kerja di bidang produksi akan digunakan di bidang produksi, tenaga kerja di bidang marketing digunakan di marketing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat bebas mau jual, mau beli, terserah, gitu, mau nawar, gitu, boleh, gitu ya. Bukan dari mekanisme pasar juga tentunya menggilas golongan tertentu, terutama jika di pasar monopoli yang hanya ada satu pedagang, ada satu perusahaan besar saja, gitu ya. Bisa jadi terjadi monopoli pasar dimiliki oleh satu perusahaan, atau bisa jadi harga itu ditentukan oleh satu perusahaan saja, jadi perusahaan lain nggak bisa tuh menentukan, seperti itu contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi jadi tidak stabil, makanya perlu contohnya tadi juga ketika dimonopoli oleh satu perusahaan gitulah ya, katakanlah satu masalahnya monopoli. Nggak stabil gitu kan ya, konsumen merasa dirugikan, harganya tinggi nih karena cuma ada satu perusahaan yang menghandle semuanya gitu contohnya. Kemudian masyarakat nggak bisa nawar, contohnya juga seperti itu. Kemudian menimbulkan monopoli. Nah, ini monopoli ini yang paling utama sebenarnya, Mas. Merugikan tentunya gitu ya. Dan tidak dapat menyediakan barang secara efisien gitu ya. Belum tentu semua barang dan jasa itu bisa merangkul semua golongan, semua masyarakat, contohnya seperti itu. Bisa jadi ada masyarakat yang menginginkan kualitas rendah, sedangkan
itu fokus ke masyarakat yang tinggi saja kelasnya, gitu kan jadinya nggak efisien juga, gitu ya. Menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu dampak buruk yang diterima, dampak buruk ataupun dampak baik yang diterima oleh pihak ketiga dari suatu kegiatan perusahaan. Nanti kita bahas lagi. Oke, kegagalan pasar dan bentuk campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar akibat tadi mekanisme pasar yang keburukan-keburukan mekanisme pasar tadi akhirnya menimbulkan suatu kegagalan pasar gitu ya. Sehingga membuat pemerintah itu melakukan beberapa hal, yang membuat peraturan-peraturan seperti HET, misalkan HPP, misalkan kemudian membuat aturan-aturan kuota impor, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi, artinya pemerintah campur tangan secara langsung, misalkan membeli beras dari Bulog untuk menstabilkan harga beras nantinya gitu. Nah, tujuan campur tangan pemerintah apa sih? Yang pertama, menjamin kesamaan hak individu dan menghilangkan penindasan, menghilangkan monopoli pasar tadi. Kemudian menjaga perekonomian agar tetap stabil, misalkan harga tinggi, bagaimana caranya pemerintah menetralkan harga, menstabilkan harga lagi. Kemudian yang ketiga, mengawasi perusahaan agar tidak menjadi monopoli yang merugikan, sehingga tidak merugikan perusahaan kecil dan konsumen-konsumen yang lain. Kemudian yang keempat, menyediakan barang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalkan banyak tuh barang yang dibeli oleh misalkan suatu kementerian, Kementerian Pertanian, kemudian mengadakan pasar, bazar murah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, mengawasi agar eksternalitas yang merugikan tidak muncul. Eksternalitas contohnya ya, yang negatif gitu ya kan eksternalitas merugikan. Suatu perusahaan nih memproduksi barang dan jasa, kemudian limbahnya itu dibuang ke pemukiman warga atau dibuang ke sungai, akhirnya mencemari lingkungan itu, mencemari udaranya, mencemari airnya. Nah, itu adalah eksternalitas. Eksternalitas itu didapatkan oleh masyarakat sekitar atau perusahaan lain. Nah, akibatnya kan itu kebersihan air sekitar terganggu, udara sekitar terganggu gitu ya. Nah, itu tujuannya campur tangan pemerintah adalah mengawasi agar eksternalitas yang merugikan itu atau eksternalitas negatif itu tidak muncul. Oke, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita lanjutkan di forum diskusi.